Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap bersemangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 8 tentang jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wala tu'assir. Allahumma tahmimna bil khair. Allahumma wafiq hajatina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba sahla idza syi'ta sahla. Amin. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan sampaikan kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, kompetensi dasar kita adalah 3.1, memahami latar belakang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menghayati upaya dinasti Bani Abbasiyah mendirikan daulah merupakan bagian dari perkembangan kebudayaan Islam. Yang kedua, menghargai nilai-nilai positif dari Khalifah dinasti Bani Abbasiyah yang menonjol. Dan yang ketiga, memahami latar belakang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Nah, di sini ada peta konsep materi. Materi kita judulnya adalah Jejak Peradaban Dinasti Abbasiyah. Di sini terbagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama, keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Yang kedua, proses terbentuknya dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, silsilah Khalifah dinasti Abbasiyah. Dan yang terakhir, Khalifah besar Bani Abbasiyah. Yang mana bagian terakhir ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Abdullah al-Ma'mun. Tapi pada kesempatan kali ini, Ibu hanya membahas 2 subbab saja, yaitu tentang keruntuhan dinasti Bani Umayyah dan juga proses terbentuknya dinasti Bani Abbasiyah. Sedangkan subbab yang lain akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Selanjutnya, amati gambar berikut ya. Nah, di sini ada jejak peradaban dinasti Bani Abbasiyah. Ada gambar peta yang mana merupakan wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Kalau kita perhatikan dari kekhalifahan Abbasiyah ini, wilayah kekuasaan ini yang warna coklat bisa dilihat simbolnya di sebelah kiri ada keterangannya. Nah, itu wilayah kekuasaan disimbolkan dengan warna coklat. Nah, kalau kita lihat dari sini, berarti kekuasaan dinasti Abbasiyah ini sangatlah luas, bahkan sampai ke Asia. Seperti itu. Terus adalah gambar selanjutnya. Gambar ini merupakan istana dari dinasti Bani Abbasiyah. Kalau kita lihat, ini megah nggak sih? Megah ya. Pada masa itu kan belum modern, tapi sudah bisa membangun istana semegah ini gitu. Menandakan apa? Menandakan bahwasanya ilmu pengetahuan pada saat itu sudah sangat berkembang. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan, bangunan ataupun arsitektur, serta wilayah kekuasaan yang luas menjadi tanda bahwasanya pada saat itu Islam berada pada masa kejayaan atau keemasan. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah ini dimulai tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi, yang artinya berdiri sekitar 508 tahun. Berarti setengah abad lebih ya. Wah, luar biasa. Nah, bagaimana proses terbentuknya dinasti Bani Abbasiyah? Jadi, proses terbentuknya dinasti Bani Abbasiyah ini diawali oleh runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Loh, kok dinasti Bani Umayyah, Bu? Iya, karena sebelum berdiri dinasti Abbasiyah, ada dinasti lain yaitu dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah ini sudah berjaya kurang lebih 90 tahun. Namun pada akhirnya mengalami masa-masa kemunduran. Apa aja sih faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah ini mengalami kemunduran? Ada yang tahu? Yuk, simak penjelasan berikut ya. 1. Peristiwa yang mendorong kemunduran Bani Umayyah. Beberapa peristiwa yang mendorong kemunduran Bani Umayyah diantaranya adalah figur khalifah yang lemah.
Jadi sepeninggal Khalifah Hisham, tidak ada lagi khalifah yang kuat yang mampu mengkonsolidasi pemerintahan, menjaga keutuhan dan kewibawaan negara. Konsolidasi itu apa, Bu? Nah, jadi konsolidasi itu adalah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih. Jadi setelah Khalifah Hisham ini meninggal, tidak ada satupun khalifah dinasti Bani Umayyah yang mampu mengkonsolidasi pemerintahan. Akibatnya pemerintahan menjadi lemah. Selanjutnya, tidak ada ketentuan mekanisme pengangkatan khalifah. Nah, karena ini merupakan dinasti ini memiliki sistem monarki yang mana kekuasaan itu turun-temurun seperti itu. Nah, karena tidak adanya mekanisme pengangkatan khalifah yang baik, maka terjadilah perebutan kekuasaan antar sesama bangsawan dari dinasti Bani Umayyah. Selanjutnya, ada pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Perpindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus ini memiliki efek yang cukup besar. Kenapa? Karena Damaskus ini awalnya adalah kota kerajaan Bizantium, ibu kota kerajaan Bizantium, yang mana para bangsawan itu sudah terbiasa hidup bermewah-mewah. Jadi ketika ibu kota dari Madinah ini pindah ke Damaskus, maka para bangsawan dinasti Bani Umayyah ini terikut atau terpengaruh oleh gaya hidup bangsawan dari Bizantium. Hal ini menyebabkan pertentangan atau rasa kecewa dari para ulama terhadap para penguasa. Seperti itu. Selanjutnya, pertentangan antar suku. Nah, pertentangan antar suku ini sudah terjadi sejak lama, yaitu suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Nah, puncaknya terjadi huru-hara karena khalifah ini lebih berpihak kepada Arab Yamani atau suku Arab Selatan. Jadi suku Arab yang tidak dipihak oleh khalifah ini merasa kecewa seperti itu. Selanjutnya adanya konflik politik. Nah, konflik politik ini ditandai dengan kaum Syiah dan Khawarij. Jadi, kaum Syiah dan Khawarij ini mereka oposisi dari pemerintahan, tidak mengakui pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Apa sih oposisi itu? Nah, oposisi yaitu menentang pendapat atau kebijakan politik dari golongan yang berkuasa. Jadi, Syiah dan Khawarij menentang dinasti Bani Umayyah. Nah, yang terakhir, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh Bani Abbas. Ini akan kita bahas selanjutnya, yaitu pada proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Bagian B, proses berdirinya dinasti Abbasiyah. 1. Proses pembentukan dinasti Bani Abbasiyah. Proses terbentuknya dinasti Bani Abbasiyah ini dilatar belakangi oleh pemikiran siapakah yang berhak untuk memimpin setelah Rasulullah meninggal. Jadi Bani Hashim atau kaum Awaliyun ini merasa berhak untuk melanjutkan kepemimpinan setelah Rasulullah. Akhirnya keluarga Abbasiyah ini melakukan propaganda untuk melengsarkan Bani Umayyah. Propaganda bahwa orang-orang Abbasiyah lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, karena mereka adalah keturunan Bani Hashim yang secara nasab atau keturunan lebih dekat dengan Nabi SAW. Pemimpin gerakan ini adalah Al-Imam Muhammad bin Ali, salah seorang keluarga Abbasiyah, dan dibantu oleh beberapa orang propagandis dari berbagai kalangan. Ada 12 propagandis yang tersebar di berbagai wilayah seperti Khurasan, Kufah, Irak, dan Mekah. Nah, di antara propagandis yang terkenal itu adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Jadi, Abu Muslim Al-Khurasani ini adalah seorang tokoh masyarakat di Khurasan yang merasa dirugikan selama masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Jadi, beliau ini menyebarkan isu ketidakadilan, di mana isu ini mendapat banyak sambutan dari berbagai kelompok yang tidak senang dengan pemerintahan Bani Umayyah. Para perwakilan kelompok ini akhirnya menyatakan kesetiaan kepada Abu Muslim Al-Khurasani untuk membela Bani Hashim dan Bani Abbas. Propaganda ini berhasil menggabungkan 4 kekuatan. Di antaranya itu yang pertama adalah kekuatan Mawali, yang kedua Syiah dan Khawarij, yang ketiga Muslim Mekah, Madinah, dan Irak, dan yang terakhir Muslim kalangan ulama.
Kemudian pada tahun 743 Masehi, Muhammad bin Ali meninggal dan gerakannya dilanjutkan oleh putranya Ibrahim al-Imam. Setelah Ibrahim al-Imam meninggal, gerakan dilanjutkan oleh saudaranya Abul Abbas as-Saffah. Nah, ketika Abul Abbas as-Saffah ini memimpin, ia menunjuk Abu Muslim al-Khurasani sebagai panglima perang. Gabungan kekuatan antara Abul Abbas as-Saffah dan Abu Muslim al-Khurasani menjadi sebuah kekuatan besar yang sangat ditakuti Bani Umayyah. Pada akhirnya, dinasti yang berkuasa selama kurang lebih 90 tahun mengalami kekalahan total dalam peperangan. Khalifah Marwan II bersama 120.000 tentaranya berhasil dikalahkan oleh gerakan kelompok Bani Hashim di bawah komando Abul Abbas as-Saffah dan Abu Muslim al-Khurasani. Nah, pada peperangan itu, Khalifah Marwan II tewas dalam pertempuran di Bushir, wilayah Al-Fayyum pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nah, kematian Khalifah Marwan II inilah menjadi akhir dari runtuhnya dinasti Bani Umayyah, sekaligus menjadi awal dari berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Nomor 2, Abul Abbas as-Saffah, tokoh pendiri. Jadi, Abul Abbas as-Saffah ini, nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, beliau dilahirkan di Hamimah pada tahun 104 Hijriah. Ibunya bernama Rabtah bin Abaidillah al-Haritsi dan ayahnya bernama Muhammad bin Ali, pemimpin gerakan Abbasiyah. Nah, di sini ada sedikit biografi tentang beliau. Di sini disebutkan bahwasanya as-Saffah itu berarti pengalir darah dan pengancam siapa saja yang membangkang. Jadi maksudnya itu adalah pengancam dan mengalirkan darah bagi pihak yang menentang. Kemudian diceritakan juga bahwasanya beliau ini adalah seorang yang bermoral tinggi dan mempunyai loyalitas tinggi dan sangat disegani. Serta beliau ini juga sangat dihormati oleh kerabat-kerabatnya. Nah, beliau ini memiliki pengetahuan yang luas, pemalu, berpekerti yang baik dan dermawan. Bahkan menurut As-Sayuti, Abul Abbas as-Saffah ini adalah manusia yang paling sopan dan selalu menepati janji tepat pada waktunya. Kemudian pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah, beliau dibaiat menjadi khalifah pertama dari dinasti Bani Abbasiyah dan berpusat di Kufah. Masa-masa pemerintahannya, beliau ini lebih fokus pada konsolidasi internal untuk menguatkan pilar-pilar negara. Setelah memimpin selama 4 tahun 9 bulan, beliau akhirnya wafat pada usia 33 tahun di kota Andar. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Apabila ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.